Mendoain tukang oplos bensin di depan Ka'bah. Nih gue lagi umroh, gue doain, gue mah nggak nyumpahin, gue mah doain, gue mau doain buat direktur utamanya Pertamina nih, yang bikin ngoplos pertama pakai pertalit. Lu bener-bener, gue doain. Udah mah kalau mau ngisi pertalit ngantrinya bukan main, makanya kadang kita ngisinya pertama. Satu, bukan cuma buat ngindarin antrian, tapi juga biar dapat kualitas yang bagus. Malah lu plus pakai pertalit. Ya Allah, pantesan mesin mobil orang, mesin motor orang pada rusak kebangetan lu mah. Nih gue doain nih di depan Ka'bah nih buat lu nih direktur utama. Siapa sih namanya, Patra apa siapa tuh? Gue doain lu. Ya Allah, semoga dia nih sama sekeluarganya 7 keturunan rezekinya engkau ambil ya Allah. Engkau miskinin semiskin-miskinnya orang miskin yang pernah ada di Indonesia ya Allah. Cabut rezekinya, cabut kesehatannya ya Allah. Cabut semua-muanya yang dia punya ya Allah. Cabut kebahagiaannya ya Allah. Kebangetan dia ya Allah. Orang beli pertamak ya Allah, mahal-mahal. Udah dioplos ya Allah, kebangetan dia ya Allah, jahatnya ya Allah. Yang dia jahatin bukan cuman orang kaya ya Allah, orang miskin yang males ngantri pertalit juga dijahatin sama dia ya Allah. Tega bener dia ya Allah. Mana orang udah ngisi mobil bensinnya pakai barcode ya Allah, akhirnya ngisinya pakai pertamax, ternyata yang diisi adalah pertalit juga ya Allah. Kebangetan dia ya Allah, jahatnya ya Allah. Cabut semua muanya yang dia punya ya Allah, amin. Mati lu. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali bertemu dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Selalu masih bersama kami, Alhamdulillah. Saya Hersbuno Arif. Dan saya Gibita, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, Mbak Agi, saya kira yang sekarang ada dua peristiwa yang gede ya. Saya kira yang menarik perhatian publik tentu saja kasus ditangkapnya Direktur Pertamina Patraniaga ya, dan bersama dengan 7 orang lainnya ya Mbak. 7 ya total ya kalau nggak salah ya. Bersama 6 orang lainnya, jadi 6 semua orang 7. lainnya ya, 7 orang berarti bersama 6 orang lainnya itu yang angka korupsinya yang diungkap oleh Kejaksaan Agung sampai hampir 200 triliun ya, 193 triliun gitu ya Mbak Agi. Ini gila juga, dan ini kalau ini betul-betul kerugian yang negara ya, bukan seperti dalam kasus Timah. Kalau kasus Timah kan sudah memasukkan unsur Logis. lingkungan ya, kerugian lingkungan. Kalau ini betul-betul real angka yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar, dan dampaknya itu kemudian kita jadi ngeh ya. Soal kemarin itu ada soal banyak sekali mobil-mobil yang mogok dan mesinnya harus diturunkan dan sebagainya, karena katanya itu karena dampak dari bensin oplosan. Walaupun Pertamina bantah soal itu ya, memang tugasnya harus bantah itu. Terus soal Tom Lembong, ini saya jujur bingung nih. Saya pengen dapat pencerahan nih. Bagaimana mungkin katanya kerugiannya itu di eranya Tom Lembong itu tidak ada, tapi dia tetap ditahan sampai sekarang. Ini menarik ini menurut saya, dua soal ini Mbak Agi. Iya, ini membingungkan ya Mas Erzo ya kalau kita Membagongkan biasanya bandingkan. Mbak Agi, saya nunggu begitu ngomongnya tadi. Ya. Iya, membagongkan sekali ini. Jadi 500 lebih begitu kalau dibandingkan dengan yang 193,7 triliun itu, eh, kerugian atau korupsi di Pertamina itu kan hampir 200 lah. 200 kalinya begitu Mas Hersu. Sementara Lebih pada dong. tersangka yang 400, hampir 400 kali ya, dong Mbak. Kan 500 miliar kan yang satunya kan? Ya iya, kan 500 500. ya. Oh iya. Ya, hampir Iya 400, ya, hampir betul ya. 400 kali lah Hampir ya. 400. Waduh, luar biasa sekali. Jadi kalau pada kasus Tom Lembong ini kemarin sudah dinyatakan gitu oleh Pak Abdul Qohar, yaitu sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus ya, Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus begitu. Dan dia mengatakan bahwa kerugian negara ini berdasarkan hasil temuan dari BPKP ya.
kerugian negara 578 miliar dalam kasus impor gula tidak terjadi saat Tom Lembong jadi Menteri Perdagangan. Nah, kalau gitu ngapain Jadi dia ditahan? Kacau ini. ya Oke. itu yang disebut membagongkan Mas Iya, Hersu. itu yang baru. Jadi Tapi ini membagongkan dari logikanya, yang satu membagongkan dari sisi anunya, ya magnitude-nya gitu ya, gedenya, anu ya, gedenya korupsi itu. Oke, saya kira kita akan bahas dua topik itu saja. Tapi Mhm. menurut saya perlu juga sedikit lah ini untuk ice breaking saja gitu. Saya agak bingung-bingung nih Mbak Agi. Kan hari ini Wapres apalagi Wapres Gibran Rakabuming itu Mhm. memberikan pengarahan di Ya. retreat kepala daerah dan sempat muncul apakah nanti dengan ini PDIP yang sudah ikut retreat para kadernya juga akan memboikot gitu tapi kelihatannya nggak itu dilakukan tapi saya yang agak terbingung-bingung terbagong-bagongkan juga gitu ketika wartawan nanya apakah ini ininya terbuka atau tertutup ini kata Pak mana Pak Tito ini tertutup kenapa kok tertutup ya kan namanya juga ini pengarahan kepala daerah ini kan ada hal-hal yang apalah yang trik-trik yang supaya lebih enak lah ngomongnya itu juga saya nggak bayangkan ada seperti itu seperti biasa kan kita bayangkan paling Gibran cuma baca apanya pengarahannya gitu dan trik-trik apa yang mau disampaikan kan dia pernah sebagai kepala daerah juga nggak tuntas kok cuma 2 tahun jadi kepala daerah jadi apa sesungguhnya yang terjadi kenapa kok wartawan nggak boleh ngeliput gitu dan ini nanti nanti biasanya kan kayak gini-gini kan ada dari Humas Dagri segala macam ada atau bahkan Gibran biasanya mengunggah sendiri kan eh, konten-konten semacam Betul. ini. Iya, iya, betul. Biasanya hal seperti ini tuh dia apa ya? Ini jualannya dia begitu kan ya Mm-mm. Mas Hersu dan Mm-mm. kemudian nanti biasanya kalau sudah diunggah di akun media sosialnya diglorifikasi dengan sangat luar biasa begitu oleh para pendukungnya. Mm-mm. Apalagi ini adalah kegiatan bayangkan loh di depannya Pramono Anung, di depannya Iwayan Mm-mm. Koster itu dari PDIP begitu kan ya. Mm-mm. Yang kita tahu ini adalah partai oposisi. Belum lagi di depannya apa namanya dari Golkar itu kan kepala daerahnya juga orang-orang yang sudah sangat berpengalaman. Mm-mm. Banyak juga yang mereka apa memiliki pendidikan sangat tinggi begitu Mas Hersu. Iya sementara Gibran kita tahu bagaimana kapasitasnya gitu. Jadi ya kita bisa membayangkan kalau seandainya wartawan itu sampai masuk ya itu sangat berbahaya begitulah Ya, ya ya, bagi saya juga menduga konsumsi jangan-jangan media. diantisipasi gitu. Kalau ada misalnya tiba-tiba saja walk out dari apa Mhm. para kepala daerah PDIP kan begitu. Terus atau ada pertanyaan gitu sengajalah pertanyaan mungkin Masinton Pasaribu yang akan iseng nanya gitu. Mungkin mengantisipasi Mhm. hal semacam itu jadi lebih baik tertutup aja gitu. Tapi kalau kita apa namanya di sebuah acara yang memang sudah direkayasa ya Mas Hersu, Hmm. kita tahu ya misalnya di sebuah pertunjukan atau di sebuah apa gitu, itu yang namanya bertanya itu kan juga sudah ditunjuk nanti kamu yang bertanya, Hmm. nanti kamu yang bertanya. Bisa saja dilakukan seperti itu di acara di apa namanya retret ini begitu. Kalau seandainya untuk mengantisipasi Gibran Ya. itu dipermalukan atau seperti apa. Jadi sebetulnya apa-apa saja itu bisa diatur kok Ya, begitu. tapi kan daripada tidak atau daripada iya gitu nantinya kan lebih baik diantisipasi sejak awal. Oke, saya kira memang ini sebenarnya berita nggak penting gitu, tapi karena yang kita omongin itu soal wakil presiden ya jadi itu matters juga buat kita. Apa sih, kenapa sih ada begini aja pembekalan begini kok? Nama Gibran memberikan pembekalannya aja sebenarnya memang sudah aneh gitu dari dari Ya. ini kalau dari sisi berita ini udah orang menggigit anjing bukan anjing menggigit orang ini Mbak Agi. Jadi nilai ada news value-nya gitu loh. Iya, seperti seseorang yang menggarami laut dan kemudian itu diberitakan begitu kan ya Mas Hersu. Iya, oke. Kita pindah aja Mas Hersu. Ini nggak Iya. penting. Oke. Kita kita mulai dari mana dulu? Mau dari Pertamina atau dari Tom Lembong dulu? Iya, kita mungkin mulai dari Tom Lembong dulu ya. Ini nggak Oke. terlalu panjang kalau Tom Lembong ini. Ini memang seperti kata Mas Hersu tadi, ini apa ya yang terjadi dengan Tom Mm-mm. Lembong ini? Kalau seandainya memang dia tidak bersalah, kenapa ini harus terus dilanjutkan begitu kan Mas Hersu ya? Nah, kalau saya melihat ini memang
mungkin sudah terlanjur berproses begitu ya, sehingga Hmm. prosesnya ya harus dilanjutkan. Kalau kemudian orang melihat ini sebagai bentuk politisasi, ya ini sangat kental sekali kita bisa melihat. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Abdul Qohar tersebut, ini saya melihat saja misalnya salah satunya di hukum perubahan, ini di akun Instagram yang menyoroti soal-soal hukum ya. Jadi dia mengatakan bahwa berdasarkan penghitungan BPKP itu kerugian negara yang disebabkan oleh kasus dugaan korupsi importasi gula itu mencapai 578 miliar Mhm. berdasarkan BPKP. Nah, terus kemudian menurut Pak Abdul Qohar kemarin ya dalam jumpa pers itu bahwa di tahun 2016 itu terjadi kerugiannya yang artinya itu pejabatnya bukan Pak Menteri Perdagangan Hmm. yang saat itu yaitu bukan Pak Thomas Lembong Hmm. yang kalau kita lihat urutannya itu kemungkinan besar adalah di masa Enggar Tias Tolukita Mas Hersul. Nah, Hmm. tapi dalam proses ini kan memang Kejaksaan Agung dari semula sudah mengatakan ya bahwa mereka tidak akan memeriksa para Menteri Perdagangan yang lain begitu, Hmm. mau itu Hmm. Rahmat Gobel, mau itu pokoknya semuanya tidak ada yang akan diperiksa begitu ya. Jadi sungguh aneh, padahal dia sudah mengatakan bahwa apakah mereka akan dijadikan sebagai saksi, kita tidak tahu ya nantinya di Ya. persidangan. Jadi karena bukan pada masa Tom Lembong begitu kata Abdul Qohar, maka kemudian itu tidak dibebankan kepada para tersangka yang disangkakan melanggar ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Ya. Korupsi itu bersama dengan Pak Tom Lembong begitu. Nah, kalau Jadi terjadi di eranya Tom Lembong, kenapa Tom Lembong yang jadi tersangka? betul, jadi ini nanti bentuk kerugiannya seperti apa? Kan ini persangkaannya adalah korupsi ya. Nah, Hmm. jika kerugian negara ini bukan di masa Tom Lembong, kenapa Kejaksaan tetap menetapkan itu tersangka itu Hmm. begitu? Hmm. Ini Hmm. banyak sekali ini viral loh Mas Ersu. Ya iya Pertanyaannya pastilah, gini, karena dulu pun sebenarnya kan ini kan jadi perdebatannya karena Pak Abdul Qohar juga yang menyatakan bahwa belum ditemukan kerugian negaranya kan pada waktu iya, itu ya. Belum mm-mm. ada aliran dananya, belum disebutkan aliran Belum ada dananya, aliran dana, tapi ada betul. kerugian beda kerugian negara, itu potensi kerugian negara dan Potensi. pada waktu itu kan katanya dia alasannya kan dalam delik tindak pidana korupsi itu tidak semata-mata dia harus harus ada aliran dana ke dia, tapi merugikan negara dan memperkaya orang lain itu juga termasuk kena Mm. delik korupsi gitu. Nah kalau sekarang ini lebih parah lagi, sudah tidak ditemukan ada aliran dananya dan itu tidak terjadi pada era waktu dia menjadi Menteri Perdagangan. Jadi apa dong? Mm. Itu makanya saya dari tadi ketika baca beritanya sejak kemarin sebenarnya saya malah bingung tuh apa sih ini gitu. Iya, memang membingungkan. Makanya ini banyak sekali kalau kita melihat ini protes di media sosial begitu ya. Hmm. Seperti misalnya seperti ini Mas Hersu mereka mengatakannya ya. Saya buka nih. Ya udah bebasin dong atuh. Kalau udah seperti itu, bilang aja tidak terbukti korupsi, gitu aja pakai malu-malu. Kemudian terus ditahan karena melakukan kebijakan doang gitu. Menteri lain apa kabar? Aduh, lawak banget negeri ini. Terus kenapa Pak Tom ditahan? Sakit hati barisan Pak Mulyono kah? Jadi lagi-lagi kemudian mengarah kepada Mulyono gitu Mas Hersu. Karena dianggap memang Tom Lembong ini adalah orangnya Anies gitu ya. Dan kemungkinan dia adalah kalau Anies maju pada tahun 2029, maka Tom Lembong ini akan menjadi salah satu penggeraknya. Dia akan tetap ada di kubu Anies dan dia memiliki pendukung yang sangat besar gitu, apalagi di kalangan anak muda. Ada yang mengatakan, lah Mulyono banyak kebijakan yang merugikan masyarakat dan negara, kok nggak dijadikan tersangka? Ini luar biasa mereka ingin menjadikan Mulyono, membandingkan dengan kebijakan-kebijakan Mulyono yang banyak sekali merugikan negara, tapi kok nggak diperiksa-periksa juga. Ya, ini kriminalisasi terhadap lawan Raja Jawa, kata yang lain. Nggak ngerti lagi, Min, nggak ada kerugian negara, tapi tetap bisa dijadikan tersangka. Dasarnya apa ya? Itu rata-rata semua, Mas Hersu. Saya melihat setiap kali membahas yang soal kasus Tom Lembong ini yang diunggah, itu ada ratusan bahkan ribuan itu yang menyatakan hal yang sama sebetulnya. Terheran-heran dengan hal ini begitu. Ampun kalau nggak tepuk hidup Jokowi.
Gitu. Saya kira itu aja yang lebih mudah di. Mas Hersu tuh diprotes loh sama penonton kita. Gitu ya. Aduh, Mas Hersu, iya gitu. Tapi nggak apa-apa Mas Hersu, teruskan gitu. Iya Nanti kan. Mas Hersu ngomong hidup Jokowi, saya bilang dasmu begitu ya, nggak apa-apa. Iya, 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 iya. Karena Pak Prabowo masih terus membela Pak Jokowi. Bahkan kemarin di depannya Pak Betul. SBY sendiri juga menyatakan bahwa itu nggak ada cawe-cawe katanya ya. Sama seperti saya minta Iya. Pak SBY juga minta cawe-cawe. Jadi yang minta ke Pak Jokowi juga yang cawe-cawe itu saya gitu. Padahal Pak SBY sebelumnya 2 kali nyinggung soal cawe-cawe itu. Betul, betul. Oke, Mhm. ini juga membagongkan itu. Jadi Iya, gimana sangat kita membagongkan. memahami Mhm. memahami kasus Tom Lembong itu jadi bagaimana nih? Iya, jadi kalau saya pribadi melihatnya ini karena sudah terlanjur, Mas Hersu. Hmm. Terus kemudian juga ini nuansa politiknya kental. Walaupun ini berupa dugaan, tapi dugaan ini menjadi makin menguat gitu. Hmm, Karena hmm. setelah tidak melihat bahwa gini loh, pada kasus seperti ini yang namanya kejaksaan, apalagi kejaksaan sekarang itu perannya jauh lebih besar loh daripada KPK. Orang Iya, mempertanyakan, iya itu sekarang yang Iya, paling banyak. yang duit cuma berapa ratus juta, duit ini dipermasalahkan begitu. Sementara tugas KPK, pendirian apa namanya amanah yang diberikan kepada Hmm, KPK ketika hmm. KPK itu didirikan adalah menyelamatkan uang negara gitu. Dan untuk kejahatan korupsi yang extraordinary ya, yang jumlahnya dan jumlah besar ya. Betul, ini Hmm, jumlahnya cukup besar. Jadi hmm, negara itu benar-benar boncos. Lah KPK sendiri dibikinkan gedung dengan jumlah pegawai yang sekian banyak, dengan anggaran APBN yang sekian dan sebagainya, dan diberikan peralatan-peralatan penyadapan apa dan sebagainya yang canggih. Itu kan tujuannya itu, Mas Edi. Tapi sekarang yang bergerak malah justru kejaksaan. Tapi hmm. sangat disayangkan kejaksaan untuk kasus Tom Lembong ini ya orang menjadi tertawaan juga begitu dibandingkan dengan yang kemudian pada saat ini kan bergulir ya kasus lagi yang di Pertamina ada 193,7 Iya, iya. triliun itu kan Hmm, luar biasa kerja dari kejaksaan itu bisa sampai mengetahui sampai sedemikian detail hmm, seperti hmm. kemarin diungkapkan oleh Pak Abdul Qohar gitu. Iya, iya. Oke, mari kita tunggu saja. Mungkin betul seperti Mbak Agi bilang udah terlanjur gitu. Tapi saya kira ini penting juga pemerintahnya Pak Prabowo mengingatkan kejaksaan untuk ya dari mana dari istana atau dari mana yang mengingatkan bahwa ini nggak benar dong. Karena kan beberapa waktu yang lalu Ketua Komisi 3 Habibur Rahman misalnya yang itu Ya. adalah Wakil Ketua Umum dari Partai Gerindra kan dia mengingatkan gitu ya ini konstruksi hukumnya masih sumir gitu ya dan jangan sampai kemudian ini disebut ya ini akan ada yang mendiskreditkan Pak Prabowo karena diduga mungkin Pak Prabowo dendam sama Anies kan gitu. Itu sempat muncul pernyataan itu juga kan padahal dari Gerindra sendiri. Iya, sangat-sangat Mas Hersu dan itu juga disambut ya oleh orang-orang berbagai pengamat. Terus Mm, kemudian anak-anak muda yang sekarang banyak sekali bermunculan di medsos mereka tuh speak up semua sudah nggak mm, tahan ya. Mereka juga mengatakan bahwa orang yang memiliki kapasitas seperti Pak Tom Lembong, orangnya bersih, terus kemudian terlihat religius, double minority sebetulnya sebagai keturunan Tionghoa dan kemudian beragama non-Muslim yaitu Katolik begitu ya. Tapi orangnya sangat-sangat baik balik ke Indonesia, ingin membangun Indonesia begitu suami mm, istri berasal dari Harvard University begitu dengan keahlian lah Mas Ersu itu yang lebih daripada rata-rata orang Indonesia, tapi malah dikriminalisasi seperti ini itu yang sangat 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 disayangkan dan ini pasti menjadi perhatian internasional juga begitu bagaimana seseorang yang kalau politiknya tidak segaris begitu ya mm. mereka menjadi opposite dari pemerintahan kemudian bisa bernasib Ya, naas seperti ini begitu. Sementara orang yang ya kita selalu melihatnya sebagai under capacity malah menjadi beban negara dan kemudian kerjanya juga aneh-aneh malah memberikan pelatihan di Akmil di retret begitu kan. Ini kan siapa orang yang siapa tuh kalau Mbak? itu Mas tadi siapa oh bukan Mas Gibran. Nah, Oh, Mas oke, oke. Gibran Oh, ya, gitu. ya, ya, ya. Oke, oke. Iya, Saya Mas lupa Gibran juga. kalau Tadi kita katanya nggak bandingkan penting, dengan jadi oh saya lupa. iya. Ya lupa ya. Oke, yang ini juga absurd ya, saya kira kasus Tom Lembong tuh. Kita pindah yang serius ini ya, yang Pertamina Ya, ini oke. karena ini Hmm. dampaknya ke masyarakat yang banyak sekali dampaknya ke masyarakat ya, Mbak Agi berkaitan dengan kecurigaan terhadap oplosan itu sekarang dan di media sosial saya banyak membaca mereka untuk menyerukan untuk sementara jangan menggunakan dulu eh,
bahan bakar dari Pertamina gitu, jangan beli bahan bakar Pertamina. Tapi kan kasusnya sudah sejak tahun berapa? 2018 ini sebenarnya Mbak Agi ya terjadinya ya. Iya, iya, kasusnya dari tahun 2018 dan yang dibahas kemarin oleh Kejaksaan Agung kasus tahun 2023. Nah, Hmm. saya masih merancung nih Mas Hersu. Kerugian 193,7 triliun tersebut yang dikorupsi oleh Hmm. para gerombolan ini di Hmm. Pertamina ini apakah hanya tahun 2023 saja ataukah secara keseluruhan dari sejak tahun 2018 sampai 2023 selama 5 tahun gitu? Ya, Karena ya. memang belum dijelaskan secara rinci. Hmm. Tapi kalau seandainya 193 saja itu sudah sangat-sangat luar biasa ya. Hmm. Ini korupsi raksasa begitu. Dan kalau kita bayangkan, mungkin ini seharusnya ya seperti halnya Tom Lembong tadi. eh, Kasus-kasus korupsi seperti ini kan semuanya terlibat ya BPKP, terus kemudian PPATK dan sebagainya. Tentu tahu aliran dananya itu kemana saja. Makanya kemudian ya tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Hmm. Bingung mau apa yang ditersangkakan, bersih begitu kan. Nah, sementara kalau yang di Pertamina ini Mas Irsu sebagai dirut dari PT Pertamina Patraniaga ya, Rifa Sihaan yang sekarang sudah dicokok menjadi tersangka ini dengan korupsi yang sedemikian besar 193,7 triliun dan itu terbagi dari 7 orang ini untuk sementara ya, baru Hmm. 7 yang menjadi tersangka. Kayaknya mereka seharusnya terlihat udah kaya rayanya yang luar biasa deh. Hmm. Nah, sementara kita kita melihat sejauh ini kan tidak terlihat seperti itu. Makanya ini banyak sekali yang curiga. Apakah uang itu hanya beredar di antara mereka, netizen ya, yang curiga, ataukah sudah naik kemana-mana begitu. Makanya sekarang viral juga begitu, netizen ini menyuarakan supaya Erick Thohir sebagai Menteri BUMN itu mundur. Mereka dengan sarkas, dengan sinis, dengan terang-terangan begitu ya, straight to the point gitu mengatakan supaya Erick Thohir ini mundur karena dianggap sebagai Menteri BUMN tidak bisa melakukan pengawasan terhadap BUMN yang ada di bawahnya. Padahal saat ini dengan kapasitas yang seperti itu ada korupsi di Timah, ada di BUMN juga di BUMN yang lain, belum lagi BUMN karya itu pada rontok begitu ya, mereka tidak bisa membayar obligasi dan sebagainya, tapi malah yang bersangkutan dijadikan Dewan Pengawas di Danantara yang Itu. kapitalisasi sangat besar sekali. Itu yang menjadi pertanyaan. Untuk mengawasi yang ini saja, begitu yang sudah dia awasi selama bertahun-tahun ini, dianggap boncos, begitu ya, bocor di mana-mana. Dan orang jadinya menduga, apakah Erick Thohir bersih dalam hari ini, begitu? Apakah dia betul-betul tidak mengetahui uang sebanyak itu, begitu ya? Tidak seperti yang di Timah. Kalau di Timah itu kan memang perhitungan dari dampak ekologis. Nah, kalau ini nyata, betul-betul ini uangnya kemana-kemana bisa terlihat, begitu Mas Irsu. Ini kira-kira mengalir kemana? Bahkan ada yang mempertanyakan juga netizen, kira-kira ini kemarin karena tahunnya pada tahun 2018, 2023, ini kira-kira mengalir juga nggak ke pilpres begitu, masuk ke partai-partai ataukah masuk kepada kandidat begitu. Ini kita prihatin banget Mas Hirsu. Apa hal seperti ini terus terus apa terungkap ya dan apresiasi sih untuk hal ini untuk kejaksaan. Ya, dan modusnya sebenarnya biasa ya. Mereka ini kan tadinya dengan mendowngrade produk ke dalam negeri dan kemudian itu mereka mendatangkan itu dari impor. Kan selalu mainannya seperti itu ya. Jadi dengan memainkan kuota impor itu terus kemudian bermain dengan swasta. Tapi kalau yang kasus ini saya agak bukan hanya yang berhenti di situ ya. Kalau menurut kejaksaan itu termasuk mengoplos itu yang makanya kita bikin banyak orang ketar-ketir juga dan khawatir gitu dengan kendaraannya gitu karena memang apalagi kan beberapa waktu yang lalu terjadi kasus-kasus itu banyak sekali video-video beredar di media sosial itu yang mesinnya harus dibongkar karena menggunakan bahan bakar yang oplosan itu. Iya, coba kita lihat dulu ya Mas Irsu. Ini Hmm. video pada tahun yang lalu, di mana banyak sekali kejadian di banyak bengkel. Mungkin yang tercover atau muncul di permukaan itu hanya di beberapa lokasi tempat servis atau bengkel gitu ya. Padahal itu terjadi hampir di seluruh Indonesia. Ini ada 2, ini video yang dari Cibinong dan juga Hmm. dari Papua. Coba Hmm. kita lihat. Nih, korban Pertamax 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mama Wih, Pertamax apa ini? Campur cair nih. bahaya. Eh, Kalau didiamkan baru kelihatan sebentar ini. eh. Diamkan itu.
Tidak bisa naik mobil normal kalau bu. Kenapa bisa ini? Membakar ini. Nggak ditarik sama ini. Ini filter pompa bensinnya sampai hancur nih ya. Sampai berlumut, rusak. Ini BBM-nya yang baru diisi ini harus dibuang semua nih jadinya nih. Pertamax. Nih, kasus-kasus yang lain tuh sama nih di bengkel ini. Di Daihatsu Cibinong. Rusak juga ya Pak ya? Iya Bu. Coba, itu kena sampai apanya tuh? Kalau ini sampai pompanya Bu. Sampai pompanya kena? Ya ampun. Ya ini juga, wah itu juga tuh, coba. Nih, ini sama nih, dibuang semua tuh. Dibuang ya Pak? Wah banyak banget. Rusak juga filter semua ya, ini juga rusak nih kayaknya nih. Nih, semuanya nih, mobil-mobil nih, pada kena nih, ada di Daihatsu Cibinong nih, tuh, itu ada lagi tuh, satu lagi. Nih, ya begini ya, ini hari ini ada 8, kemarin 10 ya Pak ya? 10 yang kayak gini kemarin, hari ini 8 rupanya, sama saya punya. Hari sebelumnya ada lagi nggak Pak? Hari sebelumnya? Ampun deh. Oke, makasih. Oke, ya jadi kan kemarin kalau biasanya kan kalau ngoplos-mengoplos ini di level bawah ya, bukan di level atas. Kalau ini kalau menurut versi kejaksaan ini terstruktur ya, Mbak anunya ya, pengoplosannya ini. Iya, betul. Kalau kita lihat terstruktur dan ini betul-betul kejahatan, keji, kejam, luar biasa. Karena yang menjadi korban itu betul-betul rakyat kecil. Apalagi ketika itu pada pertengahan tahun yang lalu, Luhut Binsar Panjaitan itu kan memperingatkan Mas Hersu kepada masyarakat bahwa nanti pada tanggal 17 Agustus 2024 itu subsidi untuk Pertalite itu akan betul-betul dikurangi dan kemudian hanya spesifikasi tertentu saja atau orang yang memiliki kendaraan tertentu yang dapat membeli Pertalite. Selain itu mereka harus membeli Pertamax begitu kan. Ini kan kemudian menjadi spekulasi sekarang ini. Apakah orang harus membeli Pertamax yang dioplos tadi, yang sebetulnya kalau Pertamax RON-nya 92, Pertalite RON-nya 90. Nah, yang dioplos ini, yang diimpor oleh Rifa Sihaan dan kawan-kawan dari Pertamina Partaniaga ini, itu adalah yang RON 90. Tapi kemudian di-blend dengan bahan tertentu begitu di depo dan kemudian sehingga seolah menyerupai RON 92 dan dijual sebagai dengan harga RON 92 bukan Pertalite lagi, padahal yang diimport adalah dengan spesifikasi Pertalite begitu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa disebut kejahatan luar biasa, karena ini keji banget. Ini membuat kendaraan-kendaraan yang mengkonsumsi Pertamax, dan kita tahu yang mengkonsumsi Pertamax itu juga ya termasuk menengah ke bawah juga Mas Hersu, bukan orang yang berduit, yang kaya begitu ya. Dan mereka ini rontok semua kendaraannya begitu. Sampai mesinnya harus turun mesin, terus kemudian tangki bensinnya itu harus dikuras apa dan sebagainya begitu. Ini luar biasa dan mereka tuh diam saja begitu seolah-olah tidak bersalah kan. Dan kalau tidak berkat apa yang dilakukan investigasi atau penyelidikan dari Kejaksaan Agung ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Apa yang terjadi dulu itu? Dan kemudian kita masih ingat dengan akibat dari Pertalite harus memiliki Pertamax dan kemudian mereka harus memiliki barcode apa dan sebagainya itu, kita masih ingat sopir-sopir truk, bis dan sebagainya itu harus mengantri sampai berhari-hari. Mereka tidur di jalanan Mas Hersu sehingga uang bekalnya itu habis, boncos, tidak ada, malah bersisa. Kalau yang namanya sopir-sopir logistik itu kan mereka dikasih bekal sekian juta misalnya untuk melakukan perjalanan sekian ratus kilometer misalnya. Itu termasuk uang tolnya, uang bensinnya, uang makan, dan uang juga ngemel ke polisi-polisi di pinggir jalan. Itu. Betul, dari Dinas Perhubungan juga kan, iya. Itu kutipan seperti itu. Dan mereka kalau seandainya sampai berhari-hari, artinya mereka harus ada di lokasi, mereka makan apa tanpa mereka
uang mereka sendiri yang boncos yang seharusnya Iya. menjadi keuntungan mereka mereka makan gitu dan itu nggak ada rasa kasihannya. Saya masih ingat itu kejadian-kejadian itu sampai nangis kan sopir-sopir dan sopir truk atau bus yang mereka membawa juga apa kalau sopir truk mereka membawa banyak sekali bahan pangan apa yang takut busuk dan sebagainya. Ini luar biasa orang-orang ini dan mereka itu gajinya miliaran per bulannya begitu kan. Jadi Ya. orang yang sudah ya gitu ya. Orang kalau sudah apa namanya sudah tidak punya rasa peri kemanusiaan gitu. Dan kemudian semakin mereka ini malah semakin haus gitu. Mm. Malah rasa haus itu tidak akan pernah hilang. Ya, Beda itu kan dengan seperti orang minum air laut, Mbak. Jadi itu seperti betul. itu. Jadi makin banyak minum malah makin haus. Tapi kan yang Mm-mm. ironisnya mereka ini terutama direktur Petraniaganya ini yang baru saja dapat penghargaan ya Mbak Agi ya. Katanya memborong banyak medali katanya begitu saya mau baca di berita. Iya, jadi ketika dia dicokok pada hari Senin, itu kan Mm, sebelumnya ada pemberian penghargaan gitu ya, mm-mm. Kak. Ada berapa ya? 20 berapa atau lupa saya jumlahnya. Itu yang 12 ya dapat medali emasnya. Ternyata oh dan itu 12 ya, ya 12 itu dan untuk itu ini kan. terbanyak di seluruh perusahaan Pertamina itu dia terbanyak gitu. Iya, dan ini yang emas ini untuk penilaian kinerja. Terus kemudian ada 61 Hmm, itu untuk penilaian kinerja sehubungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi mm-mm, bagaimana mereka fokus kepada ESG yaitu mm-mm, environment mm-mm, soal lingkungan, terus mm-mm, soal sosial dan governance begitu ya. Yang artinya ini banyak sekali kalau sampai 61 penghargaannya, tapi hanya selang beberapa jam kemudian dia dicokok dan baru ketahuan ini apa kejahatannya itu sangat-sangat luar biasa seperti ini. Ya, mungkin ada pemirsa on the record yang belum tahu kronologisnya seperti apa. Mungkin kita mm. ringkaskan saja ya Mas Yesu. Ya, ya. Jadi eh, pada pada eh, tahun 2018 itu kan memang keluar peraturan dari Kementerian ESDM ya, yaitu mengharuskan supaya Pertamina atau dalam ini yang apa namanya sebagai perusahaan gitu yang menyediakan BBM gitu untuk seluruh secara nasional itu harus membeli eh, produk dalam negeri begitu hasil dari kilang-kilang minyak dalam Ya. negeri. Tapi kemudian Rifa Sihaan ini dan kawan-kawan ini melakukan pengkondisian lah istilahnya Mm-mm, sehingga seolah-olah hasil dari kontraktor kerja sama dalam negeri ini mm. tidak memenuhi syarat, tidak Ya. memenuhi kualifikasi dan juga nilai keekonomiannya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga kemudian berdasarkan hal tersebut mereka memiliki alasan untuk mengimpor. Mm-mm, Nah, ini dari apa Pertaniaga ini kemudian mengimpor dari Pertamina Kilang Internasional juga mengimpor. Jadi ada minyak mentah, ada hasil kilang yang diimpor. Nah, hasil kilang ini kemudian oleh Rifa dan kawan-kawan ini, Rifa Sihan dan kawan-kawan ini kemudian dioplos itu tadi. mm. Mereka mengimpornya itu dengan RON 90 dioplos menjadi 92. Dan bahkan itu di markup sehingga kemudian mengakibatkan kerugian negara 13 sampai 15% gitu. Jadi semacam fee begitu Mas Yesus dan sudah kong kali kong dengan makelarnya begitu ya bahwa di sana itu dipatok harganya tinggi. Kita mendapatkan harga yang tinggi dan juga shipping apa namanya untuk pengangkutannya itu juga biayanya tinggi. Jadi Mm. ini memang sudah dimakam habis-habisan sehingga nilainya menjadi 193,7 triliun Ya. tersebut. Jadi mereka makan dari mana-mana, dari setiap tahapannya mereka makan, Mm. mereka rekayasa dan akhirnya boncos habis-habisan seperti ini. Ya, ya. Dan konyolnya juga karena kemudian nggak ditampung oleh Pertamina itu barang-barang yang produksi dari dalam negeri juga diekspor kan gitu yang terjadi ya. Diekspor Jadi karena tadi sudah dikondisikan mm, bahwa seolah-olah mereka ya tidak memenuhi kualifikasi dan mm-mm, tidak ada yang menampung, tidak ada yang menerima. Ibaratnya beras harusnya ditampung oleh Bulog dengan berbagai ini supaya kita kalau seandainya impor tuh kita akan dapat fee. Jadi mm. kita akan dapat keuntungan lebih besar begitu kan? Ya mau dijual kemana begitu Mas Dan Erso? jangan-jangan dari ekspornya ini mereka juga pasti dapat fee juga dari main sana sini juga gitu loh Mbak Agi karena kan dengan kualifikasi yang dinyatakan rendah tadi mungkin ada izin soal impornya oke biaya, biaya apanya pajak impornya segala macam rendah kan gitu. Padahal sebenarnya dia dibeli dengan harga tinggi bisa terjadi semacam itu juga ini. Iya, nanti itu akan makin jelas nanti kalau di pengadilan ya. Dan kemudian juga ini cukup aneh kalau seandainya hanya berhenti di antara mereka. Hal semacam ini terenduslah di mana-mana. Bahkan ada apa namanya
ada netizen itu yang mengatakan pantas saja saya itu diingatkan oleh orang Pertamina sendiri bahwa kalau membeli Pertamax jangan di SPBU Pertamina. Dan dia menanyakan, apakah ini sudah menjadi rahasia umum sebetulnya? Jadi apakah orang Pertamina sebetulnya Sudah secara sama-sama umum mereka tahu sudah semua tahu ya. Kan gitu ada tenaga TST. pelaksananya, Mbak. Di yang mogok Betul. itu kan ada pelaksananya dan sebagainya. Kan jadi mulai dari atas sampai ke bawah ini mainnya gitu. Iya, dari atas sampai ke bawah. Dan tadi ya kita menyebutkan berapa sih gaji mereka. Nah, ini kita lihat Mas Irsu. Mm, Ini saya melihat di @gajimu mm, underscore ID ya. mm. Ini dari X dan kemudian tapi mengacu kepada ini saya bacakan saja. Berapa gaji seorang direktur utama maupun jajaran direksi BUMN? Di sini terlihat untuk Bank Mandiri untuk jajaran direksinya itu 5,9 miliar. Terus kemudian itu total gaji yang diterima per bulan ya, luar Mm. biasa ya. Kemudian Telkom itu untuk jajaran direksinya 4,39 miliar. Sementara untuk Pertamina untuk jajaran direksinya itu 4,6 miliar. Itu per bulan Mas Hersu. Ini yang Nah, holding ya, Pertamina holdingnya ya. Tapi kalau yang anak perusahaan seperti Patra Niaga ini, Ini hanya disebutkan secara umum saja seperti itu. hmm. Bisa jadi ada perbedaan ya. Hmm. Kalau kita melihat Ahok saja sebagai komisaris utama ketika itu Ya. per bulan memang lebih rendah kan daripada Dirut ya. Tapi Hmm. itu pun 2,4 atau berapa saya Ya. lupa. Pokoknya 2 miliar lebih. Dan ini berdasarkan untuk yang Pertamina ya. Ini dikutip berdasarkan laporan keuangan Pertamina pada tahun 2023 yaitu nilai kompensasi direksi sebesar 335 miliar per tahun gitu. Dan kemudian sebagai catatan Mas Hersu ini masih banyak lagi yang lainnya begitu ya. Apa tambahan-tambahan yang lainnya. Fasilitas-fasilitas yang diterima, Fasilitas-fasilitas iya. betul. Perumahan, macam-macam kartu kredit yang kan sempat waktu itu Ahok juga rame-rame soal kartu kredit kan, fasilitas kartu kredit dan Betul. sebagainya. Tapi ini kan itu memang level Pertamina di holdingnya ya. Ini kalau di bawahnya, kan Patra Niaga ini di bawahnya. Tapi tetap aja itu biayanya juga udah sangat, gajinya juga sangat gede. Sebenarnya sudah mewah. Jadi ini memang kalau korupsi itu bukan by need ya. Bukan karena kebutuhan-kebutuhan dasar itu, tapi karena by greedy. Itu greedy orang yang rakus kalau korupsi itu. Kalau orang-orang yang maling kayak ya cuman ngambil apa ya ngambil sawit, ngambil apa itu kan by need ya karena kebutuhan dia makan dan sebagainya. Kalau ini enggak. Jadi memang saya juga membaca di kalangan netizen tuh menyerukan orang-orang seperti ini mestinya dihukum mati aja gitu eranya. Dan Betul. sebenarnya secara pidana kalau dalam kondisi negara sedang krisis, kondisi misalnya darurat dan sebagainya, orang korupsi itu memang bisa dihukum mati memang. Iya, iya. Seharusnya diterapkan seperti itu sehingga orang itu jera begitu ya. Tapi masalahnya ini sudah mengalir kemana saja ini duit Iya, ratusan triliun ini Mas Hersu. iya. Mereka kan juga bisa cuap-cuap gitu ya. Dan hal ini bersamaan dengan viralnya anak muda di Jawa Tengah yang dia mencuri mencuri pisang. pisang di Untuk tandan pisang yang kemudian dengan telanjang dada dia diarak menuju ke balai desa. Saya melihatnya menangis Mas Hersu lihat itu. Ya dia Allah, untuk menghidupi adiknya saya lagi ya, memberi makan adiknya ya. betul untuk memberi makan adiknya sementara dia ikut kakek neneknya yang sudah tua karena orang tuanya sudah pergi entah kemana gitu ya. Ada yang meninggal, ada yang sudah pergi. Ini bersamaan dengan itu kok mereka nggak ada hati ya. Orang-orang ini saya mendengar saya baca di salah satu ini untuk Rifa Sihaan ini sebetulnya gaji pokoknya saja sudah 500 juta. Iya, jadi sangat wajar Mas Hersu kalau seandainya orang marah ya, apalagi di sini kemudian terbongkar bahwa mafia minyak, mafia gas itu yang dulu sering disebut itu sebagai Riza Khalid begitu kan yang kita tahu gitu menjadi bos dari Petral ternyata dalam hal ini anaknya juga tersangkut dan sudah dicokok dan juga sudah menjadi tersangka yaitu Kerry Andrianto. Jadi di sini kok ya masih mainannya masih dengan mereka-mereka saja. Kalau itu kan Mereka mereka itu memang mainnya nggak jauh-jauh. betul. Betul. Mas Yesu, ini saya bacakan sedikit saja. Ini saya ambil saja dari akun Akbar Faisal ya. Dia mengatakan, Pak Erick Thohir, kasus oplosan minyak Pertamina oleh BUMN Patra Niaga ini tak boleh direspon secukupnya saja. Selain soal jumlahnya yang nauzubillah, niat dan cara mereka merugikan negara dan rakyat sangat kejam. Saya rasa Anda juga harus bertanggung jawab sebagai menteri yang menunjuk mereka menjadi pengendali Patra Niaga. Kalian pasti punya cara hadapi situasi ini, tapi kami para rakyat ini juga berhasil belajar dengan cepat cara memahami kalian bahwa kalian tak cakap. Nah, kemudian sambungannya ini oleh netizen.
Saya bacakan beberapa saja. BUMN yang katanya berakhlak-akhlak, aduh, kucing begitu ya. Nyata hanya sebuah semboyan aja, realitanya nol. Di BUMN ada kasus timah 300 triliun dan kasus Pertamina 193 triliun. Tapi sang menterinya nyantai aja, kayak nggak ada masalah. Kayak nggak ada masalah. Mana akhlak BUMN, Pak Men? Paling tidak mundurlah dari jabatan. Kemudian ini kata-kata mundur ini juga banyak sekali disuarakan. Nambah ini, saya Pak Erick Thohir yang terhormat. Saya berharap Bapak masih punya moral dan pikiran waras. Sehingga dalam kasus yang luar biasa ini Bapak sebaiknya mundur. Buktikan bahwa Bapak orang yang punya tanggung jawab moral atas situasi ini. Ini Pak, yang menyuruh mundurin banyak sekali Pak. Nambahin nih, Pak Erick Thohir nggak ada niat mundur dari menteri, bobrok amat BUMN. Aduh, ribuan ini kalau kita harus bacakan mundur begitu. Ya, semoga saja kejaksaan ya bisa mengusut tuntas begitu. Karena ini mengarahnya terus kemudian kepada Danantara. Orang meragukan Ya. kualifikasi atau integritas lah dari Pak Erick Thohir ini, apalagi sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara dan di bawahnya ada Tony Blair. Gitu ini kan udah aduh luar. Ya. Oke, Mbak Gi, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi insya Allah besok. Kami mohon pamit. Saya Hersy Beno Arif. Dan saya Gebita, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.